Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Ramadan dengan NIM 2311010017. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Penerimaan PBBP 2 dan kontribusinya terhadap PAD pada Kabupaten Karanganyar untuk periode tahun 2020 hingga tahun 2024. Lanjut, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan alur presentasi pada kali ini. Saya akan menyampaikan 5 bagian utama, dimulai dari pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, lalu metodologi penelitian, dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan yang akan merupakan inti dari penelitian ini, dan diakhiri dengan kesimpulan serta rekomendasi kebijakan. Baik, penelitian ini berangkat dari konteks otonomi daerah. Bisa dilihat ya, di mana pemerintah daerah dituntut untuk mandiri secara fiskal. Salah satu ukuran kemandirian itu adalah seberapa besar pendapatan asli daerah atau bisa disebut dengan PAD yang bisa dihasilkan sendiri tanpa bergantung pada transfer pusat. Nah, salah satu instrumen PAD yang paling penting adalah pajak daerah, khususnya pada PBBP 2 yang sejak tahun 2009 melalui UU No 28 telah diserahkan pengelolanya dari pemerintah pusat daerah. Nah, menariknya ini, penelitian-penelitian sebelumnya ini hanya mengukur efektivitas dan kontribusi PBBP 2 secara angka saja, tanpa mengaitkannya dengan kondisi nyata di daerah seperti perkembangan ekonomi, perubahan nilai properti, atau tingkat kepatuhan wajib pajak. Inilah yang menjadi celah penelitian yang ingin saya isi kali ini. Fokus penelitian saya adalah menganalisis perkembangan penerimaan PBBP 2, capaian target proyeksi ke depan, kontribusi terhadap PAD, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, khususnya untuk Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 hingga tahun 2020. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, tinjauan pustaka. Ada tiga konsep utama yang menjadi landasan teori pada penelitian kali ini. Pertama, PAD atau pendapatan asli daerah. Ini adalah sumber penerimaan yang digali dari potensi daerah sendiri, terdiri dari pajak, retribusi, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Dasar hukumnya adalah UU No 1 tahun 2022. Lalu yang kedua ada PBBP 2, yaitu pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan kecuali kawasan perkebunan, kehutanan, pertambangan sejak dialihkan ke daerah. PBBP 2 menjadi sumber PAD yang strategis. Lalu yang ketiga, ada dua ukuran yang saya gunakan dalam penelitian target. Kalau hasilnya di atas 100%, berarti pemungutan sangat efektif dan kontribusi diukur dari perbandingan realisasi PBBP 2 terhadap total PAD. Nah, penting dipahami bahwasannya meningkatan nominal penerimaan PBBP 2 tidak otomatis meningkatnya proporsi terhadap PAD karena PAD dari sumber lain bisa tumbuh lebih cepat. Baik, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif ya, dengan pendekatan studi kasus di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Data yang saya gunakan kali ini adalah data sekunder, merupakan laporan realisasi penerimaan dan data PAD. Kemarin saya sempat mengemal dari Jawa Tengah, hanya saya mendapatkan datanya. Nah, analisis yang saya lakukan mencakup 4 hal, analisis tren penerimaan, pengukuran capaian terhadap target, proyeksi regresi untuk 5 tahun ke depan, dan pengukuran kontribusi terhadap PAD. Dua variabel utama yang saya ukur adalah realisasi versus target variabel PBBP 2 dan kontribusi PBBP 2 terhadap total PAD menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi di tinjauan pustaka tadi ya. Mungkin langsung saja ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke hasil penelitian ya. Dari grafik dan tabel ini kita bisa melihat bahwasanya setiap tahun realisasi PBBP 2 selalu melampaui target yang diterapkan pemerintah daerah. Kita bisa lihat pada tahun 2020 realisasi mencapai 26,73 miliar atau
101% dari target meski saat itu kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19. Nah, hal ini tuh membuktikan bahwasanya PBBP2 sangat stabil karena proyek pajak tanahnya dan bangunan tidak bergerak. Nah, selanjutnya capaian ini terus meningkat jadi 103 ya di tahun 2021 dan 2022, lalu 105 di tahun 2023 dan yang tertinggi 106 di tahun 2024 dengan realisasi 28,72 miliar. Nah, hasil ini menunjukkan bahwasanya pengelolaan PBBP2 di Kabupaten Karanganyar tergolong sangat efektif. Pemerintah daerah konsisten mampu melampaui targetnya pada setiap tahunnya. Oke. Selanjutnya, kalau kita lihat lebih detail dari isi pertumbuhan tahunan, ya, polanya cukup menarik nih. Pada tahun 2021 terjadi sedikit kontraksi, turun 45 juta atau 0%. Ini adalah efek tunda dari pandemi. Masyarakat mengalami kesulitan ekonomi sehingga pembiayaan pajak ikut terdampak. Lalu pada tahun 2022, mulailah pulih dengan pertumbuhan 2% sejalan dengan membaiknya ekonomi pasca pandemi. Puncaknya ada di tahun 2023 di mana pertumbuhan mencapai 4% atau naik 1,07 miliar. 1,07 miliar. Ini didorong oleh kebijakan intensifikasi pemungutan oleh Badan Keuangan Daerah, termasuk kemudahan pembayaran dan koordinasi aktif dengan pemerintahan desa. Namun pada tahun 2024 pertumbuhan melambat kembali ke 1%. Nah, ini mengidentifikasikan adanya kejenuhan basis pajak tanpa pembaruan data objek pajak atau penyesuaian NJOP. Nah, pertumbuhan akan stagnan pada level ini. Lalu pada kontribusi PBBP2 terhadap PAD. Lalu bagaimana kontribusinya PBBP2 terhadap total PAD? Nah, di sini ada temuan yang menarik dan paradoks. Meskipun nominal penerimaan PBBP2 terus naik setiap tahunnya nih, kontribusinya terhadap PAD justru fluktuatif dan cenderung stagnan di kisaran 5 hingga 7%. Kontribusi tertinggi ada di tahun 2020 sebesar 7%, bukan karena PBBP2 melonjak, akan tetapi karena PAD lainnya seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan anjlok akibat pandemi. Jadi PBBP2 justru jadi bantalan fiskal di masa krisis. Sebaliknya di tahun 2022 kontribusinya turun 5%. Justru ketika PAD total melonjak ke 511 miliar pasca pandemi karena pajak konsumsi dan BPHTB tumbuh jauh lebih cepat. Nah, ini bisa saya sebut juga efek dilusi. Pertumbuhan PBBP2 tertinggal dibanding sumber PAD lainnya, stabil di 6% pada tahun 2023 hingga 2024, yang dimana ini menunjukkan bahwasanya PBBP2 belum mampu meningkatkan proporsinya dalam struktur PAD. Oke. Nah, untuk memberikan gambaran ke depan, saya melakukan pemodelan regresi linear terhadap historis 2020 hingga 2024. Hasilnya sangat kuat. Nilai R kuadrat sebesar 91,2%. Artinya 91% ini variasi penerimaan PBBP2 bisa dijelaskan oleh tren waktu. Model ini sangat variabel. Berdasarkan model tersebut, penerimaan PBBP2 diproyeksikan akan tumbuh secara konsisten namun moderat, yakni sekitar 571 juta per tahun dari 28,44 miliar di tahun 2025. Naik bertahap sehingga 30,72 miliar di tahun 2029. Nah, di sini ada satu catatan teknis. Proyeksi tahun 2025 sedikit di bawah realisasi 2024 karena realisasi 2023 hingga 2024 berada di atas garis tren. Nah, dan modal regresi mengoreksi kembali ke rata-rata. Dari sisi kebijakan ini berarti PBBP2 sangat bisa diandalkan dan mudah direncanakan, akan tetapi pertumbuhannya lambat tanpa intervensi seperti revaluasi NJOP. Kurva ini tidak akan bergeser signifikan ya. Oke. Nah,
Dari seluruh analisis yang telah saya lakukan tadi ada 3 kesimpulan utama. Nah, yang pertama ini ada kinerja pengumpulan PBBP2 di Kabupaten Karanganyar yang sangat efektif. Capaiannya 101% hingga 106%. Secara konsisten ini membuktikan administrasi pajak berjalan dengan baik, bahkan tahan terhadap tekanan ekonomi saat pandemi. Lalu yang kedua, meski efektif, kontribusi PBBP2 terhadap PAD masih terbatas di 5 hingga 7%. Ini bukan berarti PBBP2 buruk, akan tetapi karena sumber PAD lain tumbuh lebih cepat, ini yang saya sebut efek dilusi struktural. Mungkin tadi saya juga sempat menyebutkan ya apa tuh efek dilusi. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Ini proyeksi jangka menengah menunjukkan tren yang stabil dan bisa diprediksi dengan akurasi tinggi, namun pertumbuhan organiknya moderat. Untuk mencegah stagnasi, diperlukannya kebijakan efektif dari pemerintah daerah. Baik, mungkin yang terakhir, berdasarkan temuan tersebut, saya merumuskan 4 rekomendasi kebijakan. Yang pertama, reevaluasi NJOP secara berkala. Nilai jual objek pajak di banyak daerah sudah jauh di bawah harga pasar ya. Yang seperti kita bicarakan tadi, kalau NJOP diperbarui mendekati harga pasar nyata, otomatis basis penerimaan PBBP2 akan meningkat secara signifikan. Lalu yang kedua, ekstensifikasi objek pajak. Nah, ini melalui pemetaan spasial digital untuk menemukan dan mendaftarkan objek pajak baru, terutama di kawasan industri dan pemukiman yang terus berkembang di Karanganyar. Nah, yang ketiga, digitalisasi administrasi. Ya, ini sistem tagihan otomatis dan manajemen piutang digital. Ini akan membantu menekankan tunggakan dan mempermudah pemantauan kepatuhan wajib pajak. Nah, yang terakhir, yang keempat, ini intensifikasi dan edukasi wajib pajak. Ini sosialisasi rutin bersama pemerintah desa dan dalam kemudahan pembayaran lewat berbagai kanal akan mendorong kepatuhan masyarakat secara sukarela. Nah, mungkin demikian yang dapat saya presentasikan pada kali ini secara singkat dari PBBP2 di Kabupaten Karanganyar sudah dikelola dengan baik, namun masih ada ruang untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap PAD melalui kebijakan-kebijakan yang sudah saya rekomendasikan tadi. Saya juga berharap bahwasanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu keuangan daerah dan bisa menjadi masukan nyata bagi pemerintah Kabupaten Karanganyar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.